Kamu harus berhasil dulu, baru kamu bisa dihargai. Memang terkesan kejam, tapi dunia ini butuh pembuktian. Dan ingat satu hal, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Orang lain tidak peduli prosesmu, orang lain hanya melihat hasilnya. Dan ingat, seekor burung yang duduk di atas pohon tidak pernah takut rantingnya akan patah. Karena kepercayaan bukanlah pada ranting, tapi pada sayapnya sendiri. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak mungkin diuji itu Anda nggak mampu, nggak mungkin. Jadi kalau Anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu, saya tidak. Tugas kita bukan untuk mewujudkan semua ekspektasi manusia kepada kita. Namanya juga manusia, kadang salah, kadang lupa, kadang bingung, kadang gama. Itu namanya proses. Kalau salah ya perbaiki, kalau keliru ya jangan diulangi. Kalau ada yang bisa kita buat untuk lebih baik, buat untuk lebih baik. Sekarang fokus untuk membuat Allah dan Rasulnya ridho sama kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hidup tidak selalu manis, kadang bisa asam, pahit, asin, kadang tawar. Tapi semua itu saling melengkapi. Jadi apapun rasanya, tetap bersyukur ya. Sering-seringlah berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih bahwa kita sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih bahwa kita sudah selalu sabar menghadapi setiap ujian yang datang. Terima kasih sudah ikhlas dalam setiap amal soleh yang dilakukan. Dan terima kasih sudah ridho atas semua ketetapan yang Allah telah tetapkan. Kadang kita lupa berterima kasih sama diri sendiri atas setiap apapun yang terjadi mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Belajarlah berterima kasih kepada diri sendiri. Ketenangan itu kan sifat jiwa. Ingat, ketenangan itu bukan sifat fisik. Ya, pikiran tuh biasa. Ya, pikiran tuh bekerja terus, berpikir itu terus, nggak berhenti, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Ini perintahnya di sini semua dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, ya kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran tuh normal saja. Dia beraktivitas, seperti fisik pun diperintahkan. Fisik tuh gimana perintah dari pikiran saja. Ya. Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu, maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan. Itu poinnya. Boleh bikin status tuh. Kenapa sholat subuh itu berat? Iya, yang pertama, setan nggak pernah mau Anda mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang kedua, ketika Anda sholat subuh, itu malaikat semua menyaksikan Anda sedang melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, doa orang habis sholat subuh, matahari sebelum terbit, itu luar biasa. Bisa dibayangkan nggak? Semua orang sedang lelap tertidur, tapi jenengan sedang bersujud di hadapan Allah. Kalau engkau dapat yang engkau inginkan, bersyukurlah, karena Allah ingin kau dapatkan pahala syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau sudah berusaha tidak dapat yang kau inginkan, berarti Allah ingin kau dapat pahala satu lagi yang lebih besar daripada syukur. Itulah dia pahala sabar. Sedekah yang ringan tapi sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain adalah sedekah doa.
Jangan pernah berhenti mendoakan orang-orang di sekeliling kita untuk kebaikan. Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, malaikat pun berdoa untuk kita. Bantuan Allah itu datang gak selalu berbentuk uang. Kadang bantuan Allah datang disehatkannya badan kita, sakinah mawaddah warahmahnya keluarga kita, solih-solihahnya putra-putri kita, pengertiannya mertua kita. Dan kadang Allah karunia kita rezeki lewat situ. Dan bukankah itu lebih mahal dari uang yang selama ini kita pinta? Kita butuh uang, benar. Gak ada manusia yang hidup di dunia ini gak butuh uang. Tapi ingat selalu, Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan. Lisannya perempuan itu kalau tidak bisa dijaga, maka lisannya juga lah yang akan mengantarkan perempuan menempati api neraka. Banyak di antara perempuan yang nanti menghuni api neraka gara-gara apa? Tidak mampu menjaga apa? Lisan. Dari apa Ustaz? Ya banyak lah. Menghina orang, dari prasangka buruk, dari ghibah, ngagosip, mencari kesalahan orang, benci sama orang. Gak ada yang salah dengan memikirkan masa depan ataupun mengingat masa lalu. Tapi jangan sampai kita justru tenggelam di dalamnya terlalu lama, sehingga membuat hati, pikiran, dan perasaan kita jauh berada di masa depan ataupun jauh berada di masa lalu. Belajarlah untuk hidup di saat ini, menikmati hal-hal sederhana yang terjadi saat-saat ini. Karena sebenarnya banyak hal sederhana yang mungkin bisa membuat kita bahagia, namun kita menjadi kehilangan kebahagiaan itu karena kita tidak pernah benar-benar menikmati hal-hal itu di saat ini. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif, karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang. Jadi kalau kita ada yang mengoreksi, tidak usah dijawab, bela diri. Penyakit orang ujub dan sombong tuh bela diri. Dengar ya, makin banyak alasan, makin memperjelas kesalahan. Lebih baik terima dan jangan ngebales. Pak, Bapak harus rajin sholat. Ibu udah khusyuk belum? Kenapa harus tanya gitu? Jangan ngebales. Jadi kalau ke anak-anak begini kalau tanya, Mah kenapa sih harus sholat? Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat, orang biasa. Kerjanya begini, cuman jalan-jalan, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat, tangguh orangnya, di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya banget, kebangetan kayanya. Apa sih yang Anda cari? Anda pergi kerja, langit masih gelap. Anda pulang kerja, langit sudah gelap. Sholat jarang, puasa tidak, sodakoh nggak pernah, ke masjid berat. Waktu habis untuk mencari pernak-pernik dunia. Datang waktu zuhur, Anda sedang rapat. Datang waktu maghrib, Anda sedang di jalan. Ketika sampai rumah, Anda sudah kelelahan. Tapi mau sukses, jabatan enak, bisnis lancar, rezeki banyak. Nah, ambil kaca, ngaca antum di situ. Apa nggak malu antum sama Allah? Pagi ini kita masih dibangunkan dari tidur, itu karena dosa kita terlalu banyak. Maka Allah masih memberikan kita waktu untuk bertobat. Buka Quran surat ke-79 ayat 46. Pada hari mereka melihat kiamat yang sangat dahsyat, disitulah manusia merasa sebentar saja tinggal di dunia. Seperti pada waktu sore atau pagi hari, angkatlah tanganmu, mintalah ampun kepada Allah, karena kematianmu tidak pernah menunggu taubatmu. Ngobrollah dengan orang yang membangkitkan semangat kita. Jangan ngobrol sama orang yang menjatuhkan semangat kita. Saya kalau ngomong sama orang 5 menit, ngomongnya itu menjatuhkan semangat, saya tinggalin. Itu apa ngomong sama dia?
Saya mau ngomong sama orang yang membangkitkan semangat, yang membuka cakrawala berpikir, yang mengangkat saya dari keterpurukan,